Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Ah, kita kali ini bicara lagi tentang currency ya. Ada 4 open yang sudah saya lakukan, yakni di pound Aussie, dolar gold, kemudian euro pound dan pound dollar. Dan dari kesemuanya masih dalam posisi minus ya. Posisi minus, semuanya minus, masih 131 minusnya. So, secara technically saya selalu berpositif thinking bahwa saat kita melakukan opsi buying or selling, tentunya kita pasti akan melihat di indikator yang kita punya. Hari ini kita pakai, biasanya saya pakai adalah BBMA. Ini adalah sebagai alat bantu atau indikator bantu untuk menentukan buying or selling. Hanya memang terkadang kalau kita opsi buying or selling itu terkadang juga tidak selamanya benar. Artinya seperti yang saya lakukan di sini ya. Saya opsi buying and selling, saya coba, tapi ya kenyataannya masih dalam fase minus gitu. So far it doesn't matter, asal kita tahu bahwa harus ada stop loss gitu loh. Saya harus menempatkan stop loss kayak gini ya. Saya tempatkan stop loss saja kita 45 lagi. Suka tidak suka, stop loss itu menjadi satu alat bantu bagi kita untuk ya kalau kita salah posisi tentunya. Karena tanpa stop loss berbahaya bagi trader untuk atau bagi akun sangat berbahaya sekali. Lebih baik menempatkan stop loss yang sudah diperhitungkan gitu. Walaupun terkadang bahwa stop loss ini kadang tersentuh ya, kata contoh nih saya gunakan di BPAUC. Misal di BPAUC ini saya ada stop loss di bawah. Setelah price turun, dia baru naik lagi, kemudian naik. Ini sering terjadi gitu loh. Jadi di sini dia turun sampai di stop loss. Kemudian setelahnya price malah naik lagi. Dari sini dia naik lagi. Bahkan tembus bahkan tinggi seperti ini. Ini cukup sering kita dapatkan gitu. Cukup sering kita terjadi saya yakin banyak trader yang sudah mengalami gitu. Setelah terjemput stop loss, harga sesuai dengan yang kita open kan. Kita open buy, ya ternyata harga benar naik. Tapi dia harus turun dulu sampai stop loss baru naik. Oleh karenanya teman-teman tetap terkadang juga seperti contoh kadang di sini ya. Kita buy mungkin di harga ini kita buy ya. Alasannya sih simple, kita buy di sini. Kenapa? Karena harga sudah terlalu low ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi di sini sudah terlalu low, kemudian kita buy. Nah, ternyata kenyataannya adalah harga terus turun. Bayangkan kalau kita dari sini kita buy misalnya. Kita buy di harga mungkin di harga sinilah ya, kita buy. Bayangkan tanpa stop loss, kalau kita stop loss 40 poin atau 50 poin, maka 50 poin kita hanya sampai minus, kita hanya sampai di sini. Tanpa minus, tanpa stop loss, bayangkan kita akan terus terjun bebas hingga 100 atau 200 poin, menahan posisi sebegitu besar. Dan setelahnya pun kenaikan juga tidak terlalu besar, tidak sampai di harga open awal, tapi hanya sampai setengahnya dari setelah dia turun. Ya. Jadi tetap stop loss itu bisa menjadi satu alat bantu kita. Maksudnya alat bantu adalah untuk menahan kita punya spekulasi atau punya, apabila kita salah dalam menempatkan posisi, kita jelas rugi. Lebih baik kita merugi pun tidak terlalu besar gitu. Stop loss yang ideal tentu setiap trader punya stop loss ideal sendiri. Kalau di sini saya di major pair saya biasa pakai 30 sampai 50, di cross pair saya pakai 50 hingga sampai
100 poin seperti di pound Aussie. Ini pound Aussie saya tidak mungkin pakai di pound New Zealand. Pound New Zealand saya tidak mungkin pakai 30 poin di sini. Tentu pakai lebih tinggi daripada ini, mungkin 60 atau 80 biasanya kalau di New Zealand. Ya, seperti itu. So, saran saya tetap apapun yang terjadi tetap stop loss, jangan sampai lupa. Tanpa TP pun tidak ada masalah. Gitu. Tanpa TP tidak ada masalah. Yang penting apa, akun kita bertumbuh terus. Walaupun tanpa TP pun sebenarnya dengan TP itu lebih bagus karena itu bisa menahan kita posisi kita di risk reward-nya, terutama di perhitungan TP itu bagusnya di perhitungan risk reward. Ada TP maka risk reward kita terjaga. Misal kita TP di sini ya, kita mau buy, kita mau pakai risk reward berapa, enak ngaturnya kalau pakai ini, seperti ini ya. Kita misal buy di harga ini, maka risk reward-nya kalau kita mau 60 poin, ya kisarannya di sini kita loss. Kalau mau plus maka harus 120 poin, kita harus minimal di sinilah harganya. Jadi ini adalah risk reward yang bagus, 1 banding 2 ini lebih saya lebih suka memakai risk reward 1 banding 2 ke atas daripada 1 banding 1, lebih suka 1 banding 2 gitu ya. So untuk saat ini harga ini yang kita open adalah, menurut saya pound akan naik, dolar pound akan naik, kemudian pound ASI pun juga akan naik. Ini menurut saya. Jadi ini menurut saya. Jadi bisa saja mungkin ya saya bisa salah dalam hal ini gitu. Ternyata kenyataannya di sini turun dulu. Nah, dia turun. Nah, tapi yang jelas bahwa saya sudah tempatkan stop loss ini, kena ya sudah. Saya tidak lagi menggeser support dan stop loss, tidak akan saya geser lagi. Bagaimana kalau salah ya saya open lagi di sini gitu loh. Kalau dia open lagi salah di sini ya, saya akan open lagi dengan saya akan open lagi. Jadi di harga ini saya akan open lagi, opsi open lagi di harga sini. Ya, lagi. Dan tentunya stop loss-nya pun sama. Pasti ada stop loss, nggak mungkin lagi ada tembakan stop loss. Gitu. Karena ini adalah masih dalam fase sesi Asia, sehingga saya masih belum akan banyak menambah muatan ya. Artinya, wah ini bagus ini kalau di buy, harga nanti kalau naik minimal break even plus semua. Terkadang itu juga menjadi satu area yang bagus juga gitu, cara yang bagus juga itu. Tapi so far sementara masih belum ada opsi kita untuk nambah muatan di harga ini. Nah saya lihat juga sepertinya juga masih menahan posisi di harga saat ini. GBP terus, apakah ada pertimbangan lain Bang dalam menentukan buying sellingnya? Saya tidak begitu banyak pertimbangan ya dalam menentukan buying sellingnya. Biasanya pertimbangan saya ya hanya penempatan stop loss saja itu yang saya utamakan di sini, tanpa ada. Nah, kalau misalnya saya di sini ingin buy ya, saya hanya ingin fokusnya mungkin di pound, di pair ini, di GU ini saya hanya ingin fokus buy saja, maka fokus ini akan saya pertahankan hingga sampai ke menempatkan stop loss gitu. Karena ya pada dasarnya memang
Uh, biasanya rata-rata retail ada ketika harga sudah naik seperti ini, maka yang dipikir adalah bagaimana caranya sell gitu loh. Retail kan gitu, bisa pemikirannya ketika harga sudah turun seperti ini, yang dipikirkan adalah bagaimana caranya buy. Kan gitu. Sama di sini juga, saya yakin di sini banyak retail yang berpikiran bahwa ini sudah saatnya untuk sell lagi. Gitu. Tetapi so far selama, kalau menurut hemat saya, selama masih price di atas MA seperti ini, ya kita masih berfokus untuk opsi buy saja dulu. Gitu. Ini hanya reasonnya di situ aja sih, tidak ada pertimbangan yang lain. Bahkan pakai blank chart seperti ini pun saya bisa gitu. Blank chart seperti ini tidak ada masalah. Karena saya fokusnya adalah saya ingin sell di euro pound. So far masih ingin sell di harga ini. Gitu. Jelas. Kenapa kok sell ya? Pemikiran kita kan sama-sama retail ya. Ini pasti setelah ini nanti harga akan gitu. Ini kan harga yang setelah naik pasti akan turun nanti kan, makanya kita berpikir di sini adalah ini sudah saatnya sell, sama sebetulnya kita. Pemikirannya hanya itu aja. Tapi yang jelas bahwa yang saya open di sini tentu harus ada pertanggungan jawabnya, yaitu dengan secure posisi di SL stop loss-nya gitu. Jadi tidak mungkin lah kalau kita open posisi tanpa stop loss, itu saya yakin akan banyak sekali menjumpai trader yang MC akan cukup banyak, karena emang stop loss ini sangat membantu sekali bagi trader untuk memperkecil tingkat kerugian. Ya. Gitu. Bayangkan kalau kita dari sini kita buy ya sudah 200 lebih kita nahan posisi dan belum kembali ke harga awal kan gitu. Harga kan belum kembali ke harga awal dari harga kita open di sini, misal kita open di sini kan. Ini nahannya berapa lama ini, mulai dari Januari 4 sampai Januari 12 ya, lama sekali kan gitu. Sehingga kenapa yang namanya stop loss ini sangat kita rekomendasikan. Jadi teman-teman mempergunakan trader ya, kalau kita ingin trading ya harus selalu berfokus menempatkan stop loss yang kalau dibilang pas sebetulnya juga bukan pas, tapi setidaknya ada satu angka yang bisa menjadikan satu kita untuk penempatan stop loss. Karena ini jelas untuk meminimalisir teman-teman. Jadi kita tidak tahu harga akan kemana. Yang jelas bahwa stop loss ini membantu kita untuk tetap dalam range ya. Dan jangan coba-coba sekali-kali pun digeser loh ya. Saya sudah beberapa kali saya MC margin call karena pengaruhnya cuma ini aja. Cuman karena sering menggeser SL, ternyata ya itu satu hal yang keliru. Psikologis kita nanti akan berubah. Kita ketika merubah stop loss di sini, ketika harga sudah open kemudian kita merubah stop loss, ini ada psikologisnya nanti, kalau menurut saya akan sangat berubah nanti. Lebih baik di tempat. Kalau salah open, misalnya gini, saya mau paksa di harga sell ya, saya mau paksa, misalnya di sini juga gitu sama. Di sini saya paksa sell ya. Saya paksa untuk price itu sell misal. Maka yang saya lakukan hanyalah untuk opsi selling saja gitu. Saya di sini sell, saya di sini sell ya. Ada 30 poin atau 40 poin stop loss. Di sini ada 40 poin. Maka di sini kena ya, di area ini kena. Ya walaupun kalau kita sell di sini dapatnya 83, saya jelas sudah menempatkan SL plus kalau di 83 ini.
Hanya masalah kalau kita nanti kita keliru, saatnya kita belum menempatkan TP, masih siapa tahu nanti harga turun lagi, ternyata berbalik arah, ya kena stop loss kan kita di sini. Nah, di sini kita kena stop loss. Ya. Kemudian sell lagi biasanya di harga seperti yang saya sampaikan tadi ke GBP Aussie mana tadi? GBP. Bukan. GBP Aussie bukan. Itu USD. Nah, seperti ini. Saya selalu menempatkan kalau saya salah, maka saya akan tempatkan lagi, saya ingin paksa dia buy, maka saya akan tempatkan lagi buying di harga ini. Gitu. Saya menempatkan buy limit saya di harga ini. Sama nanti ketika mana tadi? Jelas apa? Tapi jelaskan per apa tadi lupa. Euro yen. Ini sama. Ketika nanti saya ingin paksa di sini, maka saya akan tempatkan sell limit lagi di harga yang di sini. Nah, di sini pun juga akan saya tempatkan stop loss gitu loh. Tetap harus ada stop loss seperti ini. Kalian nggak tahu kita mau naik mau turun kan nggak tahu. Jadi terus kita tempatkan. Gitu. Jadi resiko tentu ada. Kita trading, kita resiko baik itu di stok maupun di currency atau di forex sama. Resikonya pasti ada. Hanya resiko ini bisa kita minimalisir dengan kita punya penempatan sell kayak gini ya. Ini saya lock ini. Ini ada buying, kemudian ini saya stop di harga ini. Siapa tahu nanti harga kalau turun ya sudah. Ini masih saya lock posisi. Ada lock posisi. Saya belum akan merubah lock posisi itu. Apapun indikatornya ya seperti ini. Kemarin kan saya lihat yen kan kemarin melemah ya. New Zealand, Pound, Aussie, Swiss atau ya semacamnya versus yen berada di area biru kan, berada di biru semua. Tidak semuanya nanti akan berbicara bahwa nanti akan euro yen akan kembali weak dan lain sebagainya. Tidak, gitu. Kenyataannya euro yen akhirnya turun lagi kan. Kemarin setelah dia menguat, akhirnya kan turun dia, sempat turun juga. Nah, ini yang menjadi satu apa ya? Apapun indikatornya teman-teman, indikator kan dia membaca present time untuk saat ini ya. Seperti currency meter seperti ini kan dia membaca present time-nya. Oh, saat ini Pak posisinya yen dan euro sedang kuat-kuatnya. Versusnya apa? Yang paling bagus adalah New Zealand dan Swiss. NZD dan Swiss. Ini bagus-bagusnya di sell karena memang yen sedang kuat-kuatnya. Tapi tidak serta-merta mudah kita langsung nge-sell posisi seperti itu, tidak serta-merta. Nah, kalau kita ingin nge-sell setidaknya ya melihat dulu lah pergerakannya gimana. Kalaupun teman-teman ingin opsi sell ya bisa juga di harga ini kita sell, bisa juga. Tapi tetap bahwa kalau teman-teman ingin sell di misalnya New Zealand ini kita sell gitu ya. Ya tetaplah jangan lupa menempatkan stop loss di harga yang wajar 45 poin harga. Karena gimana ya sudah biarkan gitu loh. Karena pilihan kita kan tadi sell di harga ini. Ya, kalau benar maka kita akan dapat poin, kalau enggak ya sudah kita akan kehilangan 45 poin. Mencari 45 poin itu lebih mudah, bahkan sangat mudah dibanding kita menahan posisi hingga sampai 70, 80, 100 poin lebih pips menahan posisi. Saya katakan menahan posisi ya. Karena apa? Biasanya kalau di sini kita sell dari harga ini. Ternyata kenyataan adalah per masih terus naik dari sini.
maka kita akan menahan di sini, menahan 112 poin. Ini lebih sulit kita menahan posisi. Dan saya yakin kalau kita sekali kita menahan posisi di harga ini sell, maka kita akan menambah muatan. Mungkin di harga ini kita tambah muatan lagi, ya. Di harga candle di sini muatan lagi, ya. Di harga momentum ini kita kasih muatan sell lagi, sama sell dan sell aja. Biasanya sih rata-rata seperti itu. Retail trader pun akan melakukan seperti ini. Saya pun juga akan melakukan seperti ini. Kalau saya berani menahan posisi hingga level-level yang riskan seperti ini. Gitu. Tetapi karena saya tidak begitu berani untuk terlalu banyak menahan resiko, bagi saya yang lebih baik adalah stop loss kena ya sudah. Saya mau paksa apa lagi? Saya mau paksa sell ya sudah, saya sell lagi dengan stop loss yang wajar. Contoh di harga ini ya, katakanlah di sini sell, misalnya kena di harga ini, ternyata saya sell lagi di bawah, maka kita akan dapat harga poinnya, kita akan dapat misal di sini 40 poin atau di sini 40 poin ya, kena kan stop loss ya. Kemudian open lagi sell lagi di bawah. Ini mencari 40 poin di bawah itu mudah gitu loh. Nah, ini dapat 50 poin. Nah, di sini dapat 49. Kita untuk break even poinnya mencari 40 poin itu lebih mudah daripada 80 poin. 80 poin susah loh kalau kita lagi enggak apa kita mencari BEP di 80 itu susah daripada mencari BEP di 40, 30, 40 poin. Sehingga saran saya lebih baik tempatan stop loss yang wajar. Wajar apa? Ya 30 sampai 50 itu untuk cross major pair-nya. Major pair 30-50 adalah stop loss yang wajar daripada menempatkan stop loss yang terlalu jauh, 100 poin, 200 poin. Terlalu jauh dan sangat susah untuk dicari. Kita harus nahan beberapa hari untuk bisa mencari. Itu pun kalau benar, kalau salah ya tambah jeru. Have a nice day.